Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita masih dipertemukan dalam pembelajaran jarak jauh. Di sini mudah-mudahan anak ibu selalu semangat dan tetap semangat walaupun pembelajaran jarak jauh. Hari ini ataupun sekarang ini adalah pertemuan yang kedua setelah pertemuan perkenalan pertama pada materi pembelajaran bahasa Indonesia. Baiklah, pada pembelajaran yang kedua ini, yaitu di sini ibu akan menyampaikan materi kedua ini adalah materinya teks deskripsi. Ya, itu ya. Kalau yang pertama kemarin adalah materi kita perkenalan. Yang kedua ini teks deskripsi. Sebelum belajar, kita jangan lupa untuk berdoa. Baiklah, di sini berdoa mulai. Selesai. Nah, pada materi ini Ibu akan menyampaikan yaitu materi teks deskripsi kompetensi dasar 3.1, itu mengenai mengidentifikasi informasi dalam teks deskripsi tentang objek. 4.1 menjelaskan isi teks deskripsi. Diharapkan setelah pembelajaran ini para siswa ataupun anak-anak sekalian, anak-anak bisa mengidentifikasi dan menjelaskan apa isi teks deskripsi yang dibaca. Di sini Ibu akan menyampaikan dulu mengenai teks deskripsi, yaitu mengenai pengertian teks deskripsi. Jelas deskripsi ini sudah kalian pelajari pada saat kalian di SD, ya. Kita ketahui bahwa teks deskripsi adalah suatu teks yang menggambarkan suatu peristiwa atau objek secara terperinci, ya, berdasarkan apa ataupun pengalaman indera penglihatan, indera penciuman, indera pendengaran, ya, dan indera perasa. Itu. Yang kedua, kita akan melihat yaitu ciri-ciri teks deskripsi. Ciri-ciri teks deskripsi itu berbeda dengan teks-teks yang lainnya. Teks deskripsi itu cirinya adalah menggambarkan suatu objek atau menggambarkan atau melukiskan sesuatu itu secara terperinci. 2. Melibatkan indera. Indera apa? Indera yang tadi Ibu sebutkan tadi, ya. Indera penglihatan, indera pendengaran, indera pengecap, indera penciuman. Ya, supaya teks kita itu menjadi jelas. Selain itu, membuat pembaca seperti merasakan sendiri atau melihat apa objek yang dilukiskan oleh penulisnya. Apa maksudnya di sini? Maksudnya di sini adalah teman kita yang berada di Jambi belum pernah ke Kuala Tungkal ini dan belum pernah melihat WFC atau bagaimana WFC situasinya atau peristiwa di sore hari itu. Nah, kita membuat teksnya secara terperinci di sana, seperti ada ombak, ada pompong, ada dengar suara-suara orang misalnya berbicara atau suara apa di sana. Nah, itu gambaran-gambaran tersebut itu diketahui. Jadi seolah-olah yang pembaca itu memang berada di sana. Itu maksudnya.
Yang keempat yaitu menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci, seperti objeknya itu maksudnya secara terperinci ini apa yang digambarkan itu seperti bentuk, warna, ya, dan itu ukuran. Nah, itu mengenai ciri-ciri teks deskripsi. Kemudian ada lagi jenis teks deskripsi. Jenis teks deskripsi berdasarkan cara mendeskripsikan objek itu ada dua. Yang pertama itu adalah deskripsi eksplanatori. Apa itu deskripsi eksplanatori? Deskripsi eksplanatori di sini yaitu deskripsi itu ditulis berdasarkan fakta yang dilihat langsung oleh penulisnya. Itu fakta, ya. Perhatikan faktanya atau yang nyata. Yang kedua, deskripsi sugesti. Nah, deskripsi sugesti ini ditulis berdasarkan kesan yang muncul. Ya, kesan yang muncul pada saat kita maksudnya di sini kesan yang muncul pada saat kita melihat wajah, melihat gerak-gerik dari orang yang sedang kita lihat. Dari gaya bicaranya, misalnya lemah lembut, kita beranggapan itu orangnya baik, wajahnya selalu berpakaian rapi, bahwa dia adalah orang yang rapi, selalu rapi dan lain sebagainya. Itu maksudnya. Kemudian ada tadi berdasarkan objeknya, ya, kita melukiskan. Kemudian ada berdasarkan cara mendeskripsikan objek. Kemudian ada berdasarkan objeknya. Kalau berdasarkan objeknya, teks deskripsi itu ada 4. Yang pertama, deskripsi tempat, deskripsi benda, deskripsi waktu, deskripsi orang. Itu berdasarkan objek, apa yang kita tuliskan. Misalnya pena ini, benda ini, kita deskripsikan warnanya, bagaimana bentuknya, dan lain sebagainya. Itu maksudnya. Kemudian ada yang dinamakan selain itu, kita di dalam deskripsi ini, kita itu bisa di dalam teks itu kita akan mengetahui informasi-informasi yang ada di dalam teks deskripsi itu. Jadi untuk mengetahui informasi apa saja yang ada di dalam teks deskripsi itu, kita itu caranya adalah untuk mengetahui, kita harus membacanya atau membaca teks deskripsi itu secara keseluruhan. Kemudian memahami isi teks tersebut dan menemukan ide pokok yang ada di setiap paragraf. Nah, itu cara kita untuk mengetahui dari informasi yang ada di dalam teks deskripsi, ya, informasi-informasi tersebut. Nah, itulah dulu materi Ibu hari ini. Lain kali kita sambung lagi. Nanti masih ada materi kita, yaitu mengenai struktur teks deskripsi dan bagaimana cara menulis teks deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.